mencoba untuk mengikhlaskan, ya kan? Pengalaman yang bisa diambil sih ini sih, pola pikir gini sih, lebih ke apa yang dilakuin sekarang kayak waktu kuliah dulu pasti ada manfaatnya di channel ini, yaitu Ngobras, ngobrol bareng Saras. Hai Del, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, Ibu gimana? Alhamdulillah, sehat. Makin kelihatan kan sehatnya? Alhamdulillah, berseri. Oke Del, gini, di ngobrol bareng Saras ini kita mau sharing aja sih sebenarnya gimana pengalaman Delia dulu waktu kuliah, terus setelah kuliah gimana aja kegiatannya gitu ya. Nah, mungkin biar teman-teman yang nonton tahu, Delia boleh deh perkenalan dulu gitu. Kenalin, nama aku Delia, pernah jadi mahasiswanya Ibu ini yang kece ini. Sekarang kuliah lagi. Itu aja paling. Oh gitu, oke. Ada kata-kata kuliah lagi. Nah, ini yang nanti kita kulik-kulik dari Delia ya. Iya. Oke. Kita mulai dari Delia dulu. Tadi Delia bilang kan pernah jadi mahasiswa saya. Oke, jadi di sini teman-teman, Delia ini alumni dari Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kebetulan Delia ini juga PA-nya itu saya sendiri. Nah, gitu ya Del ya. Bener banget. Jadi Delia udah tahu banget nih kecerewetan saya kalau misalnya di dalam kelas itu kayak gimana. Gitu ya Del ya. Nah, sharing sedikit dong Del. Gimana awalnya Delia bisa tahu tentang pendidikan fisika Unindra? Taunya karena lingkungan dari sekolahan dulu nih, banyak nih yang kuliah di situ gitu. Nah, sambil nunggu pengumuman SBM nih, SBM atau SNM ya kalau nggak salah, lupa. Nah, iseng-iseng nih main ke Unindra dan ternyata tinggal 2 jurusan. Masuklah saya ke Fisika Unindra, pendidikan. Oke. Jadi alasannya tuh karena sebenarnya cuma tinggal sisa 2 ya? Iya. Terus akhirnya terpaksa untuk nyemplung di pendidikan fisika. Artinya kan berarti ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama keinginan tuh, ya kan? Nah, gimana caranya Delia untuk mensiasati supaya ikhlas gitu ngejalanin proses kuliahnya gitu kan? Jadi sebenarnya waktu lulus SMA itu emang sukanya hitung-hitungan, tapi bukan di fisika gitu, karena ngerasa terlalu susah gitu. Jadi dulu tuh minatnya kalau nggak matematika, kimia. Nah, ternyata ada kan pendidikan fisika, dan setelah dijalani ternyata maksudnya dari kuliahnya pendidikan fisika ini ternyata banyak ilmunya, maksudnya nggak cuman bisa megang fisika aja gitu, bisa megang yang lain-lain, karena di fisika juga belajar yang lain-lain gitu. Karena kalau mau bisa fisika harus matematikanya harus jago gitu ya. Oke, terus setelah terpaksa nih, terus akhirnya mencoba untuk mengikhlaskan, ya kan? Kalau dari track record saya, secara akademik, Delia itu justru masuk kategori yang menengah ke atas, ya kan? Ini menurut pengamatan saya pribadi nih ya. Nah, itu gimana caranya Delia memotivasi supaya ketidaksengajaan untuk masuk ke situ akhirnya bisa membuahkan suatu hasil yang ya bisa dibanggakan lah gitu. Iya, karena tujuan awal kuliah juga buat cari ilmu dan nantinya akan bekerja kan gitu. Kalau misal di sekolahnya, di kuliahnya nggak bagus, ngerasa ada yang kurang aja gitu. Dan kalau misal ada poin plusnya nih, misal IP-nya bagus atau gimana, orang tua juga seneng gitu. Oke.
pengalaman berkesan Delia selama kuliah di pendidikan fisika Unindra apa? Banyak sih. Jadi selama 4 tahun kuliah ya kurang lebih itu dari sebenarnya awalnya tuh ini pengennya kupu-kupu aja kayaknya deh. Tapi setelah semester 3 coba deh cari relasi gitu. Masuklah di organisasi, terus masuk juga lah jadi asisten laboratorium gitu. Nah dari situ banyak nih karena banyak kenalan, banyak kegiatan, jadinya banyak kenangan juga di situ. Oh iya, saya jadi ingat ya. Jadi kalau nggak salah Delia itu aktif organisasi juga kan ya? Kalau nggak salah jadi koordinator atau ketua kayak himpunan mahasiswa gitu kan ya? Iya benar. Jadi gimana? Jadi gini, masuk organisasi kan tadi semester 3 ya, 1 periode dulu nih, belum jadi ketua nih, jadi sekretaris dulu. Nah setelah itu ada timbul lah, maksudnya ini kalau nggak ada yang nerusin gimana gitu kan, jadilah ketua himpunan lah ya sebutannya gitu. Terus pengalaman apa yang bisa Delia ambil ketika menjadi ketua suatu organisasi pada saat perkuliahan? Pengalaman yang bisa diambil sih ini sih lebih ke pembelajaran tentang manajemen juga sih gitu. Manajemen antara misal kalau mau ngadain kegiatan gimana, membagi tugasnya gimana, terus juga menghadapi beberapa orang ya yang jadi anggota itu gimana gitu, biar nggak ada masalah gitu. Oke. Nah, terus dari pengalaman secara pembelajaran, kemudian pengalaman organisasi gitu kan, banyak banget yang bikin kayak semacam pola pikir Delia jadi semakin berkembang gitu kan. Nah, kira-kira pola pikir Delia apa yang paling berubah? Misalnya tadinya kan masuk jurusan kan nggak sesuai sama keinginan, ibaratnya kan gitu kan. Nah terus mengikhlaskan, akhirnya bisa jalan lancar, terus akhirnya justru malah aktif di organisasi, sampai akhirnya Delia bisa yakin kalau nanti setelah lulus pasti ada hal baik yang nunggu di depan gitu. Pola pikir gini sih, lebih ke apa yang dilakuin sekarang, kayak waktu kuliah dulu pasti ada manfaatnya gitu, kayak ikut organisasi ada manfaatnya, public speakingnya lebih dilatih juga gitu kan, ngomong di depan gitu. Terus banyak deh gitu dari ilmu-ilmu organisasi juga, jadi kayak udah ke ini aja sih, udah jadi ditanemin juga gitu, apa yang dilakuin sekarang pasti ada kok gunanya nanti gitu. Apa yang dilakuin sekarang pasti ada gunanya nanti. Nah, berarti kan setelah lulus tuh, ya kan? Nah, sekarang pengalaman setelah lulus yang didapat apa? Yang didapat pertama saya kerja itu beberapa kali dari ngasih tahu dari orang nih, dikasih tahu dari orang. Oh, berarti kan maksudnya dari situ juga ada kesempatan kan gitu. Terus setelah itu karena relasi itu juga waktu kuliah juga kan dilatih tadi public speaking juga. Jadi kerjanya juga ada hubungannya nih sama public speaking sekarang gitu. Terus pendidikan fisikanya juga gitu juga dilatih gitu dikit-dikit. Jadi ada gunanya nih sekarang gitu. Nah, selama proses Delia setelah lulus mencari kerja, susah nggak sih cari kerja lulusan dari pendidikan fisika Unindra? Nggak susah gitu. Waktu lamar itu juga ya murni gitu atas misal hasil interview kita, hasil dokumen-dokumen kita yang memang membantu untuk pekerjaan itu gitu. Jadi memang murni, tidak ada misalnya dari ini harus nggak boleh, dari ini nggak boleh, itu nggak ada gitu. Jadi bisa kok lancar-lancar aja gitu. Bahkan sebelum lulus alhamdulillah udah kerja gitu.
Oke, kalau boleh tahu sekarang jangan sekarang dulu deh. Setelah lulus itu kerjaan yang pertama kali yang menurut Delia itu wah, itu apa? Wah, sebenarnya emang dari dulu pengen jadi guru nih gitu. Jadi habis lulus dapat kabar ada lowongan di platform pembelajaran online gitu. Nah, coba nih lamar gitu, dan ternyata diterima untuk jadi content developer sama talent di situ gitu. Nah, seminggu kemudian ada lowongan di SMA negeri gitu. Nah, saya lamar juga. Soalnya yang tadi di platform itu fleksibel waktunya gitu. Jadi alhamdulillah berbarengan gitu. Oke, jadi bisa masuk ke dunia entertain, walaupun entertainnya tetap ngajar ya kan? Nah, gitu kan. Nah, kemudian melamar juga sebagai guru di sekolah negeri pun diterima. Artinya buat teman-teman semua yang mau masuk ke pendidikan fisika Unindra jangan khawatir, karena semuanya itu tergantung kepada diri kita sendiri kan gitu ya. Selama kita menjalani prosesnya baik kan gitu kan, otomatis insya Allah gitu kan luarannya juga menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya Del ya. Benar sekali, asal ada usaha pasti ada hasilnya. Oke, kemudian saya dengar Delia kan lanjut S2 nih. Iya. Kenapa iya, lanjut bener. S2? Kenapa ya? Jadi dulu tuh sempat ada pemikiran pengen jadi dosen gitu. Nah, pengen jadi dosen ya harus S2 kan gitu. Dan setelah lulus dipikirin lagi matang-matang, akhirnya daftar deh gini di Unindra lagi gitu. Ya sama Unindra ya. Iya gitu deh. Jadi udah kuliah lagi sekarang. Berarti sekarang ngambil S2-nya jurusan apa di Unindra? Sekarang ngambil pendidikan MIPA. Oke, masih linear berarti ya. Linear. Kemudian, nah selama tadi Delia pas S1 juga kan aktif di organisasi. Kemudian setelah lulus, sebelum lulus bahkan sudah bisa diterima kerja kan gitu ya. Nah, kemudian sekarang posisinya berarti masih sebagai talent developer, terus juga ngajar di sekolah negeri plus S2, ya kan? Gimana bagi waktunya? Gimana ya bagi waktunya, sebenarnya juga sempat-sempetin sih. Jadi lebih ke misal kalau ada yang bisa dikerjain sekarang, kerjain sekarang gitu. Kalau misal ternyata udah mepet deadline, kerjain dulu yang deadline gitu. Jadi begitulah. Alhamdulillah bisa kepegang lah semuanya. Nah, terus bedanya nih proses belajar waktu pas S1 sama S2 gimana? Bedanya proses belajar tentunya beda banget nih, karena sekarang kan pandemi ya, online terus nih gitu, dibandingkan dulu yang benar-benar emang ngerasain kuliah langsung gitu kan gitu. Jadi bedanya benar-benar jauh gitu, karena ya kita cuma bisa di rumah merhatiin kuliah, ngerjain tugas gitu, tanpa bertemu teman-teman yang lain.